Kecakapan berbicara atau kepandaian berbicara adalah satu hal penting dimiliki bagi seseorang yang berprofesi sebagai narasumber ataukah pemateri. Terlebih harus dimiliki bagi seseorang yang tekun dalam dunia public figure. Kecakapan berbicara atau kepandaian berbicara tersebut yang biasa diistilahkan dengan retorika tentunya dipergunakan oleh seorang pemateri atau narasumber atau public figure untuk menyampaikan ide, gagasan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa tips untuk membangun kecakapan atau kepandaian berbicara atau yang sering diistilahkan dengan retorika. Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bagian daripada kehidupan kita. Retorika sangatlah berpengaruh penting bagi seseorang yang berprofesi sebagai narasumber atau pemateri. Oleh karena itu terkadang pemateri atau narasumber atau public figure tersebut tentunya selalu mengedepankan adanya kemampuan kecakapan berbicara atau kepandaian berbicara. Adapun beberapa tips yang dapat dipedomani bagi kita seorang pemula untuk membangun kecakapan berbicara, sehingga dengan sendirinya kecakapan berbicara atau kepandaian berbicara tersebut dapat melekat pada pribadi kita dengan sendirinya. Yang pertama adalah kecakapan berbicara atau kepandaian berbicara tersebut dengan sendirinya akan terbangun ketika kita aktif mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, di mana kita mengetahui bahwa lewat organisasi tersebut tentunya ada berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dapat kita pergunakan untuk melatih, belajar, membangun kecakapan berbicara. Sebagai salah satu contoh adalah ketika kita aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi seperti mengikuti rapat, maka dalam pelaksanaan rapat tersebut tentunya akan ada agenda untuk menyampaikan saran, masukan, dan usul. Dengan memberanikan diri untuk menyampaikan saran dan usul tersebut, maka dengan sendirinya akan terbangun kecakapan berbicara dalam pribadi kita. Begitupun juga kegiatan-kegiatan organisasi tersebut juga akan ada kegiatan-kegiatan lain yang berorientasi pada pengembangan bakat dan skill, seperti dapat mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang berorientasi pada pengembangan bakat dan skill, seperti mengikuti pelatihan-pelatihan yang salah satu materinya memuat tentang kecakapan berbicara atau kepandaian berbicara atau yang sering disilakan dengan teknik retorika. Kemudian yang kedua adalah untuk melatih diri sehingga memiliki kecakapan atau kepandaian berbicara. Maka tentunya dapat dimulai dari pribadi kita yang lebih sederhana, seperti mencoba belajar untuk berbicara di depan kamera. Sehingga ketika kita sudah terbiasa untuk berbicara di depan kamera tersebut, maka kecakapan ataukah kepandaian berbicara tersebut akan terlatih dengan sendirinya. Sebab pada dasarnya kecakapan ataukah kepandaian berbicara tersebut terkadang ditunjang dari berbagai macam faktor, seperti terlatih berbicara di depan kamera. Maka ini adalah merupakan faktor pendukung, sehingga perasaan grogi atau segan untuk berbicara tersebut tentunya akan berangsur-angsung hilang. Kemudian yang ketiga adalah untuk membangun kecakapan berbicara, tentunya kita harus memperbanyak perbendaharaan kata dengan membaca materi-materi yang berkaitan, sehingga kecakapan berbicara tersebut tentunya akan terbangun dengan sendirinya yang telah didukung dengan perbendaharaan kata atau perbendaharaan kalimat yang telah kita miliki. Dan yang terakhir, yang keempat adalah untuk membangun kecakapan berbicara. Penting diketahui bahwa kepandaian berbicara tersebut bukanlah diartikan sebagai kepandaian untuk bersilat lidah. Tetapi kepandaian berbicara tersebut dimaksudkan agar dapat menyampaikan saran, masukan, serta pendapat dan juga gagasan atau ide secara terukur, sistematis, dan juga dapat diterima dengan akal sehat. Sebab pada dasarnya untuk menyampaikan ide atau gagasan tersebut yang telah didukung dengan kepandaian berbicara atau kecerdasan berbicara, tentunya dimaksudkan untuk dapat memberikan dan juga menyampaikan informasi dengan urutan-urutan tertentu yang dapat terukur, sistematis, dan dapat diterima dengan akal sehat, sehingga orang lain dapat menerima dan juga dapat meyakini dan juga dapat diikuti oleh orang lain. Semoga bermanfaat dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerinduan untuk belajar seputaran organisasi,
Silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi, dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan, dan terima kasih sudah menonton.